Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Bonaventura Christian Armando akan menjelaskan tentang 7 cara masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus videonya. Yang perlu kalian tahu tentang masuknya Islam ke Indonesia, yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-17 hingga ke-16. Pada masa itu, perdagangan muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut pekejokan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat ataupun penduduk di sekitar yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Teman-teman, cara yang kedua, cara Islam masuk ke Indonesia ialah dengan jalur perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucap syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar, semakin banyak, dan semakin banyak peminat-peminat yang diikuti oleh rakyat Indonesia. Sehingga lambat laun berkembanglah komunitas agama Islam ini menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Cara yang ketiga adalah pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia diantaranya pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel dan pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri, yang kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Di samping mengajar di pesantren-pesantren, para kiai juga seringkali menjadi penasehat para raja ataupun bangsawan. Proses keempat adalah proses tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya ialah melalui tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Di samping itu, ajaran tasawuf ini memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam diteruskan dalam kehidupan Islam, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf diantaranya Hamzah Bansuri, Samsyuddin, Syekh Abdul Samad, dan Nurdin Al-Hanafi. Kelima adalah kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid kuno yang terdapat di Demak, Aceh, dan di Cirebon. Selanjutnya teman-teman, cara nomor 6 adalah melalui proses politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan memeluk agama Islam. Alasannya karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Demi kepentingan yang terakhir adalah melalui proses dakwah. Pendatang muslim yang singgah di Indonesia
baik yang menetap maupun yang tidak menetap. Sebagian dari mereka memang benar-benar sengaja dan berniat untuk berdakwah. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia, melainkan santri yang mengenyam di pendidikan pesantren dan sudah mumpuni dalam ilmu agama dianjurkan untuk melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam.